Naik levelnya panas ini. Parah. Gua kalau soal batu bara nih agak duduknya beda. Udah on ya? Udah on, oke. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan seorang senior ya guys ya. Senior berdunia Tidak entertainment. ada senior dan junior dalam dunia seni. Ya itu kan kemarin kata si Kang Firman, kan beda lagi orangnya. Oke. Definisinya beda lagi. So kemarin baru 10 menit yang lalu. Kayak dejavu ya. Oh iya. Baju lu masih sama enggak? Ceritanya. Biasanya gue Orang-orang buka nih biar beda. Tapi emang bener, maksudnya gini bro, jadi cara melihat itu berbeda, sudut pandang berbeda juga. Betul. Sebentar, ente siapa yang belum dikenalin? Iya. Gua pikir enggak, ya. gua pikir nih kita jadinya berempat, satu lagi nambah satu sih. Sebenarnya gini, ini ada Om Ari Febriansyah. Siap. Luar biasa. Tanya, Ari. Kang Ari. Kang Ari kemarin pas syuting sama Kang Entar Firman. lo, Kang aslinya dari mana? Lahir Sukabumi. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Ya nggak apa-apa, kan karena kan Kang itu kan Mas atau Kakak dari bahasa Sunda, nggak apa-apa. Iya. Nggak masalah. Berarti kan bukan Kang yang lain, Kang ya. Iya. Asal jangan king aja. Oke aja. Iya. Kemarin kan pas syuting sama Kang Firman kan Kang Ari duduk di ruangan kita sebelah sana ya. Ketemu Jamil. Ah, masih aja dia pakai bilang kemarin. Ketemu Jamil nggak? Jamil, ntar dulu. Ada yang di pojokan Aduh, duduk. nih. Agak Kan, bahaya. makanya kan gue bilang gue tuh nama lupa bro tadi ya kan. Jadi gue kalau muka inget, insya Allah inget muka. Udah 10 tahun apa 15. Tapi kalau nama gak lupa. Jamil siapa? Ibnu Jamil. Bukan. Kalau kita duduknya ngarah ke tangga, Heeh. ada suka berdiri tuh di sini nih. Jadi mikir nih. Kelang ya. Canda. Gue belum ini nih karena. Itu admin sosmed kita aja. Oh, apa sih tadi? Oke Om Ari gimana kabarnya? Siap. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, masih cager dan pokoknya sehat terus lah. Ya Cuman kan? agak suka lupa nama aja berarti sekarang. Ya? Nama aja. Cuman satu sih nama ya. Rengga. Aktivitas sekarang ngapain aja nih Om? Aktivitas sekarang sih apa ya? Kemarin sih kalau untuk di dunia seni peran, seni peran sih terakhir kemarin FTV di FTV Wali Songo. FTV Wali Songo ya. Waktu itu bulan puasa ya, sebelum Lebaran, itu 3 hari sebelum Lebaran saya ada syuting terakhir itu. Gitu. Perannya sebagai salah satu patih kerajaan Arasbaya. Itu kerajaannya itu di Madura sana. Oh. Iya. Cerita ya. Iya. Itu temennya Sunda Empire itu ya. Jauh bro. Renggas di sana. Iya. Lepas tuh. Iya, karena kita harus perpanjang sertifikat Aden Laden. Ternyata dia kesini punya sebuah tujuan. Enggak, tadi sorry nih, gue harus ceritain dulu. Tadi pas lagi Kakak Riri cerita, tuh kameramen ini ketawa semua. Doi kan bilang set kita ini set kemarin, ada set kemarin kan, dan ini set baru lagi kan. Tahu Kang Firman lewat. Enggak. Mereka kan sedang menjiwai. Kasih lihat aja udah ada Kang Firman. Bocorin aja. Udah enggak ada eksklusifnya ya. Kesel juga jadi. Untuk artis loh. Mudah-mudahan sampai MM-an lah ya kan. Iya. Udah berapa subscriber nih? Oh, udah 1.700.000. Bro, kita bikin habis ini bro. 1.700.000 mau nangis. Ribu aja metret coy. Kang Ari, Siap. dulu mengawali karir di dunia entertain itu seperti apa sih? Awalnya tuh tahun berapa? Wah, susah nih. Susah kalau Jadi ingat tahun nih. gini ceritanya. Enggak, kalau di film gitu tuh, suruh gitu. Jadi kalau pas gini terus suruh lihat situ. Tidak mungkin. Jadi begini ceritanya. Nah, gitu, jadi set abis itu pindah tuh gambarnya. Gua gak kuat lagi. Gitu. Jadi ceritanya baru tahun 97. Dulu lebih enakan gini Om Ari. Kayak gini ceritanya. Oh, Ada yang ketemu ya, ada. Oh di sini bener gitu ya? Oh iya. Oke juga. Ngerti kamu Klis?
Iya. Gulanya lagi naik kan. Maaf dikit ini. Haus gue minum. Boleh. Dia kalau gulanya lagi naik emang begini. Lain kali jangan coba ibuprofen dong, metformin lu bawa juga. Nah, lanjut lagi Kang, gimana ceritanya? Jadi tahun 96 saya kuliah di Jogja. Gitu. Pokoknya tahun 96 tuh teman-teman saya pada wisuda, tapi saya nggak lulus sih sebenarnya. Gitu. Tapi saya tetap ikut pindah juga, hijrah juga. Jadi saya nggak lulus, kuliah di di Jogja. Nah 96 saya masuk saya belum di entertainment. 96 itu belum. Bahkan waktu saya kuliah di Jogja itu mantan saya pemain sinetron juga. Banyak Ada ya? dua. Oh, dua kirain Enggak bececeran banyak sih. mana-mana gitu. Cuman dua. Enggak ya? Siapa nih? Two barrel aja. Lah, tahu nggak sih anak zaman sekarang two barrel? Nanti kita Kayak googling. karburator itu. Itu generasi karburator two barrel. Kalau sekarang kan udah injection semua. Iya. Oh, Jubero. Karburator, bro. Karburator. Oke, siap. Anjir jauh banget gua. Ini biasanya nih kalau gini punya jokes bapak-bapak WhatsApp. Iya. Jangan, ini sebenarnya dia punya bapak-bapak ID. Ini adminnya. Jadi dulu tuh saya waktu di Jogja, ini cerita sedikit ya. Ya, apa? Cerita banyak juga Nah, boleh. waktu di Jogja itu saya kan nganterin mantan saya itu syuting gitu kan. Barengan nganterinnya? Enggak. Kirain Kiri, bro. Iya, orang dulu kan lebih skill daripada orang sekarang. Ya kan zaman dulu justru malah kalau sekarang kan sinetron itu kan tiap hari. Iya. Kalau dulu kan nggak weekly, jadi ada seminggu satu. Oke. Ya, bisa bagi-bagi inilah. Yang penting aman ya kan. Ini tips untuk sobat TV ini, pokoknya kalau pilih cowok jangan yang rambutnya belah. Yang mana anjir. Playboy zaman dulu rambutnya belah. Itu cerita zaman masih bujangan. Begitu udah nikah kita udah clear, bro. Gitu, satu aja. Jangan telat nakal intinya Om ya. Iya, jangan telat gaul. Betul, jangan. Gimana telat caranya lu selamatin tuh jokes baru Jangan telat gaul. Lu mamam tuh Hirang. Oke, terus lanjut lagi Om. Jadi di Jogja saya sempat ditawarin sama tahu Om Agus Melas ya. Pemain dan justru udah sutradara juga. Agus Melas itu Emang senior. banyak beberapa sutradara yang dasarnya pemain dulu ya. Iya, Om Agus Melas itu waktu itu nyutradarain di salah satu FTV bikin di Jogja. Gitu. Kebetulan pacar saya itu yang main. Gitu, yang main pacar saya. Nah, nyarilah waktu itu ada peran polisi reserse. Nah, mungkin saya kan ya politron lah ya gitu. Polisi nantinya tapi mau syuting nggak? Apa syuting? Oh enggak, saya nggak suka syuting. Wow. Saya begitu waktu itu tahun 94-95 tuh. masih gitu. jual mahal tuh. Iya, masih Belum tahu kan. belum Tahu gitu. bayarannya. Oke, itu salah satu waktu di Jogja itu saya belum mau jadi terjun ke dunia sinetron entertain lah. Oke. Gitu. 96 saya ke sini manajemen training saya di Gunung Agung. Ya sebagai biasa lah calon-calon manajer lah kan. Calon-calon manajer toko buku karena saya emang sebenarnya hobinya baca buku. Oke. Hobinya baca buku. Nah, terus 97 awal tuh kita mulai gini ya. Krismon kan tuh tahun 97. Brek semua kita tahu semua waktu 97-98 itu Krismon yang cukup besar untuk Indonesia, Pak Harto lengser segala macam itu. Dolar yang tadinya dari 3.000 2.500 naik jebret jadi 16 kalau nggak salah ya. 15-16 ribu lo bayangin. Harga dolar 2.500 naik jadi 15 ribu. Itu kan inflasinya langsung das gitu. Berantakan lah. Berantakan deh waktu saat itu. Nah, waktu itu saya ketemu sama teman-teman yang sering nongkrong, sering main di Jakarta. Merencanakan penjarahan. Bukan. Wah, ini dark jokes. Tapi lagi rame kan itu kan. Dark jokes juga. Masya Allah. Gila nih boy. Ini Ini kan dia kalau bagian ngarahin kayaknya banyak golnya nih ya. Apalagi kalau sama yang itu kan. Yang soalnya kan bening-bening. settingnya 97-98 Krismon ketemu teman-teman terus mukanya Kan udah pada mulai berpikir. kuliah juga kan 97-98 kan? Saya baru kelas 3.
Saya baru 4 tahun Om. Oh. Aku baru lahir kalau nggak salah. Oh, langsung lagi. Lu ngomong-ngomong penjaraan lu nanti hilang hati-hati lu. Gue ikut soalnya. ikut. Ngambil itu robot-robot 4 labor itu. Dakiusnya Iya, parah lu serius. Besok gue bawain. Ini tuh yang akar dari semuanya ya. Ibaratnya kalau orang bikin masalah satu keciduk-keciduk dia yang terakhir keciduk. Air, ya. Gue gak kena. Ya soalnya kalau polisi taruhlah dateng waktu itu ya, cuman 2 mobil, 1 mobil isi 2-3 orang, yang ngejarah 60 orang. Siapa yang mau tangkep? Nggak muat ya? Gue ngejarah mall apa? Kalau sekarang mall Citra tuh. Yang kebakaran. Iya, Jogja dulu. Iya. Gitu. Ah, Soalnya iya. arah jalan pulang. Kalau saya pengen jalan informasi aja dong. Lanjut lagi deh. Jadi waktu pas Krismon 97 itu saya sama teman-teman ketemu beberapa teman ya. Oke. Itu kita buka warung tenda. Waktu itu kan banyak juga seniman-seniman yang buka warung juga, penyanyi ada Mas Roni Libels tuh, Trio Libels, Iya. Mas Eko, Yang Patrio joget sama gitu ya. Parto. Itu buka kita pada buka warung tenda di situ. Karena krisis itu. Bukan? Karena Oh, Krismon, krisis. karena Krismon. Yang dijual apa tuh itu? Waktu itu dari Cikajang yang banyak ya, Mas. Cikajang, saya di Cikajang. Hmm. Warungnya dulu Mak Kita namanya. Jadi ada salah satu emak kita gitu dipanggilnya gitu. Nah, kita manggilnya si emak gitu. Karena semua yang nyupport dia deh, mulai dari tenda, dari Meja. gerobaknya segala macem lah gitu, sampai sewa tempat segala macem dia deh gitu. Gaul lah gitu. Itu jual Semuanya makanan gaul. berarti? Jual makanan, minuman kayak gitu-gitu. Makanan kayak apa tuh biasanya? Itu ya macam-macam Indomie lah. gitu-gitu itu. Enggak. Snack-snack Wah, aja ya. keceplosan lagi gua belum Siapa iklan. tahu besok iklan. Ah ini gratis ya Mia. Enggak, Indomie enggak. Kayak nasi apa sih itu ya? Nasi kucing. Bukan, yang di kita ya soalnya tinggal nyajikan. Kita kan jadi sebagai pelayan-pelayan gitu loh. Maksudnya waiter ya. Saya waiter. Terus ada namanya teman saya itu Dedi Abdurrahman. Nah, Dedi Abdurrahman itu di tahun 2000 sekian itu jadi salah satu direktur program di MNC Picture. Ya. Itu Pak Dedi. Terus ada lagi pemain juga, teman George Taka namanya, dulu yang jadi Prabu Siliwangi zaman dulu. Tapi udah almarhum sekarang George Taka. Gitu ada Yobi, terus ada beberapa Boy Soekarno juga yang di dunia catwalk. Nah, itulah gitu. Kita pelayan-pelayan waiter-waiter di situ gitu. Nah, Oh, tapi kalau dihitung jumlahnya banyak berarti gede warungnya. enggak, jadi enggak kan Oh, shift-shiftan. gantian. Shift-shiftan. Shift-shiftan. Kirain barang Semuanya gede. jadi orang-orang entertain hebat juga ya. Iya. Hebat juga. Memang rata-rata juga mereka juga jalan semua sih, kayak Jos Taka tuh jalan di Pergawan ya gitu. Nah, saya justru taunya mulai habis dari warung itu saya juga dikenalin sama salah satu desainer gitu, akhirnya bawain bridal baju kayak gitu. Sempat model juga. Yoyo. Jadi model juga luar biasa ya. Itu ngewarung waktu itu kurang lebih sekitar 7-8 bulanan. 7-8 bulanan. Tadi teman saya Dedi alhamdulillah sudah keterima kerja di Multivision. Multivision Plus. Ya, dia keterima itu. Bro, telepon-teleponan dong. Waktu itu udah telepon. Udah telepon. Udah ada ya. Udah nggak merpati Telepati lagi. ya, bukan telepati bukan. Bukan, walaupun masih Sakti juga. Iya, masih yang gede-gede itu dulu. Iya. Yang merah bro, apa namanya? Sony AMPS, Motorola masih AMPS. Gila tua juga lo ya. Oh, perkembangan teknologi lah. Nah, kita telepon Dedi, Dad, gue dong ini dong di casting kerjaan jangan." gitu. Apa kayak gue bilang, ya udah datangnya sini di castingnya, mau nggak lo film? Ya udahlah apa aja belum. Datang dah ke mana, ke kantornya Multivision dulu, masih di Roxy dulu. Udah Sekarang jadi konter HP ya? Oh bukan. Iya, betul. Di situ. Oh iya. Yang kontra HP itu kan ada ruko-rukonya. Nah, di situ Multivision tuh punya tiga Artinya memang semuanya itu nggak langsung besar ya? Yes lah, proses juga lah Multi. Itu juga Roxy itu yang sudah keberapa sebelumnya di Pasar Baru kalau yang saya tahu tuh, Param punya. Pokoknya masih kontrak di mana gitu loh sebelum di situ. Gitu. Nah, akhirnya saya di casting di situ, profile di situ. 1 minggu kemudian saya di calling sama orang casting.
gitu. Dapat peran? Dapat peran sebagai pengacaranya Febiola. Tersanjung. Waktu itu tersanjung 3 apa tersanjung 4 lah. Gitu. Pokoknya antara itu dah. Itu berapa lama dulu Om di tersanjung tuh? Tersanjungnya sih sampai Sampai 6 kalau nggak salah. Dari tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak, kalau 7. Om Arinya? Saya di situ kan tersanjung 4 itu cuman kan peran awal, masih peran 1, 2 scene lah istilahnya. Sebutuhnya scene-nya ya. Ya, 2 scene waktu itu. Jadi peran pengacara lah istilahnya, dibayar harian. Bukan dibayar 125. 125.000 125.000. ya? Iya. 125. Tahun berapa itu? Tahun 97. Oh gede ya? Gede loh. Gede. Masa sih? Cuma 2 scene. Kalau sekarang mah cepet 25 habis buat beli makan. Iya. Makan apaan lo? 125 zaman segitu ya. Sejuta lah. Sejuta lah, senilai sejutaan lah. Sejutaan lah. Tapi seneng banget berarti waktu itu. Om jangan lo permain mulu Om. jangan kalem-kalem Om omongannya kalau gede-gede gitu Om. latihan acting. Nanti dipanggil kan? Kayak zaman segitu itu saya 98 begitu 98 99 abis dapat iklan, saya syuting itu udah 3 juta. Ntar lu. Bayaran 3 4 juta lah. Tahun 9 berapa? Dan Iya, 9. kan 98 emang harga naik jauh. Oh iya, Bokap gua aja beli mobil harga 18 juta dijual 65 juta. Oh ya udah recovery kan. Nyebrang Krismon Enggak, soalnya. cuma pas gaji 100 berapa tadi? 125 mie ayam harganya berapa? Anjir. Berapa ya? Buat patokan aja Iya, dong, iya, buat iya. patokan. Masih Goceng goceng. paling goceng lah. Goceng. Masih lumayan. Oh, iya, Gopay lah kalau sekarang. Goceng Gopay enggak itu lah, saya Gopay lah. saya kos tuh di Cempaka Putih itu Gopay ya. Masih 500 ribu. Terus dari Oh tersanjung nggak itu ke cover sehari ya? iya. Iya bayaran itu nggak ke cover sehari buat bayar kosan segala macam belum. Terus dari tersanjung itu langsung kemana-mana tuh Om? Nah dari tersanjung itu akhirnya saya dapat peran lagi di Multi. Saya agak lumayan banyak di Multi. Multi, itu. ya. Dalam 1 tahun itu ya masuk di judul ini, masuk di judul itu, masuk gitu. Jadi nah perannya mulai nambah. Nah setelah itu saya juga ikut nyoba casting di iklan. Nah ternyata alhamdulillah di iklan itu saya tahun 98 99 2000 itu alhamdulillah iklan saya Banyak. lumayan. Sehari saya sempat dulu seminggu tuh bisa 3 kali syuting iklan. Sempet tuh 3 kali. Iklan lebih gede ya Om ya? Ya tergantung. Ada yang gede, ada yang kelenci Nah juga. sama Kang Dudung Yes. main pertama di film Di Virgo tuh syuting FTV Virgo waktu itu judulnya gue lupa ya. Dia sama Sultan Simatupang. Dia jadi preman tuh berdua, saya jadi polisi. Saya jadi polisi. yang perawakannya Politron. Makanya saya bilang politron. Bapak-bapak Yang pengacara pokoknya. pangkat sersan pernah, ya kan? Pangkat kapten pernah. paling tinggi. Kolonel. Oh esa. Kombes, sorry. Kombes, mati 3 berarti ya? Mati 3. Kombes. Jadi security cocok nggak kira-kira Om? Hah? Jadi security cocok. Itu kalau udah pensiun. Ngomong tadi tentang iklan nih. Iya. Iklan apa yang paling membekas buat Om Ari? Paling membekas. Ya paling kayak nggak bisa dilupain gitu. Oh Kecap tahu bang. lah gua. Apa? Gua nyari kemarin itu coy. Kang Ari ini dikenal sebagai Ari Gege. Oh yang kata iya tahu. Gudang garam. Gudang garam. Itu berarti katanya lompat kereta. Bukan. Oh, bukan. Dulu geng merah. Jadi dulu pernah tahu geng hijau kan, Sampurna Hijau. Nah, itu kan ada berapa orang tuh 4 geng. Nah, Gudang Garam buat juga kompetitor lah gitu. Geng merah namanya. Pakai kapak. Geng merah enggak, geng Kapak merah. kapak merah. Itu Ini kan tahun-tahun segitu juga. Cempaka Putih ya, Iya. Cempaka Bahaya ngobrolannya mau. Sang pemuda. Ngobrolannya bahaya. Ini penjarahan tadi kan. Iya. Kapak merah bahaya dia. Nah, nanti kita bahas lagi rutinitasnya Kang Ari selain di dunia keartisan. Masih bersama AKBP Ari. Siap. Jadi selain jadi polisi, wah nggak bercanda. Gue diciduk lagi. Yang biasa diciduk ada tadi udah Iya, udah turun. Jadi yang gue tahu pokoknya Om Ari untuk sementara FTV yang masih jalan sekarang.
Kalau di ya seni peran sih Seni peran. FTV masih, terus ini sih sebenarnya mau ada judul baru ya, gitu judul baru yang di pemainnya sebenarnya sutradaranya juga dulu sutradara yang kolosal yang dulu Mas Edi Jonathan itu di Raden Kian Santang. Pemainnya juga Pemain Prabu Siliwanginya dia, Oh. gitu. Itu saya ya sahabat saya lah itu, yang jadi Prabu Ananda George. Ya. Itu kemarin kan ada yang kembalinya RKS kan yang bikin sequelnya kan, nah, tapi teman saya sekarang udah pindah keluar dari program tersebut, nah lalu mau buat apa Kolosal judul baru. kolosal baru. Gitu. Enggak, itu yang di remake ya? Remake apa sequelnya? Bukan, ini Enggak, judul yang baru. ini enggak, ini baru. Ini judul baru. Ini baru. Reborn kali ya, Reborn. Bukan, Remake. bukan, ini Enggak, belum. Pemain lama ada yang ikut lagi enggak? Oh iya, untuk ininya si Ananda George yang jadi Prabu Siliwangi itu. Tetap yang ya jadi. sama kan. Kemarin saya nonton soalnya. Iya. Sama semua. Yang Iya. mau gue ngomongin bukan itu. Apa? Dengar-dengar sekarang ini aktivitasnya selain di depan kamera, jadi udah pemain batu bara. Ini naik levelnya Panas ini. parah. Kalau soal batu bara nih agak Duduknya beda. Duduknya udah beda. Iya. agak sedikit ini. Soalnya ini yang kedua kali. Jadi yang tahun 2012 saya coba starting di batu bara. Ya kan? Jadi buka perusahaan, ya dibiayain sama saudara lah ya, gitu, sama om saya yang sudah lebih duluan di terjun di situ. Nah, saya memang nggak ngerti apa-apa gitu loh, tapi udah lu bisa lah sembari belajar. Gitu. Oh bukan berhubungan dengan dunia kuliah dulu bukan? Enggak, saya kuliah di ekonomi. Oh tapi bisa lah, ekonomi itu basicnya kan Om untuk saya bisnis memang mana-mana dia di bisa. geologi dulu. Oh, oke. Beliau yang paham, tapi kan saya kan sebenarnya bukan basic saya kan dari 97 sampai 2010 itu kan saya aktifnya di film kan. Iya. Aktif di film. Bahkan sempat tertarik pun juga enggak ya, terlintas juga enggak ya tentang batu bara ya. Enggak. Karena itulah hebatnya dunia seni peran. Lu bisa berperan menjadi seorang pemilik perusahaan juga ya gitu kan. Iya. Ini Tapi yang beneran. tapi yang ini asli. Maksudnya gini, maksudnya bisa berperan gitu. Aku buat ini. Maksudnya ketika lu suruh jadi suatu bos, udah belajar aja karena udah sering berperan untuk menjadi peran-peran yang lain. Iya. Mungkin sih gini, mungkin om saya ngelihat kan dari mungkin ya secara profile gitu, mungkin kalau nama sih mungkin masih banyak yang nggak ngeh saya gitu kan, tapi kayaknya pernah ini mana ya kayak gitu-gitu tuh gitu yang sering saya jumpai itu seperti itu. Kayaknya ini ya Mas, kayaknya dulu yang di Rahasia Ilahi ya Mas, kayaknya ini ya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin biar lebih gampang masuknya gitu. Dan itu sih memang yang saya rasakan seperti itu. Dan ternyata keuntungannya bikin mengatakan dunia artis nggak ada apa-apanya kayaknya nih hasilnya. Enggak juga sih. Batu bara coy dimain. Batu bara kena Covid gak sih? Pengen coba peruntungan sebenarnya kan gitu, dapat kesempatan itu. Sebenarnya saya juga udah bilang sama bos saya, sama om saya. Om, saya nggak ada ini loh, nggak ada basic latar gitu ya. belakang batu bara loh. Udah, harus tenang aja udah, pokoknya support. Oke. Gitu. Dan ternyata bisa. Ternyata memang bisa. Saya buat perusahaan jadi, terus tahun 2012 saya mulai produksi di Banjarmasin itu di PLTU Asam-Asam ya, 3,5 jam dari Banjarmasin ke PLTU tersebut gitu. Sebenarnya planningnya sudah bagus lah gitu. Tapi ya kembali lagi karena memang kita sudah memplanningkan sudah memprogram sebagaimanapun juga, tetapi ternyata dalam dunia bisnis itu banyak sekali intriknya gitu. Nah, saya tahun 2012 awal bulan Februari, bulan Maret itu kita sudah mulai running. Saya bangun di situ kayak Shelter bukan. buat parkir truk gitu. Kita modal 5 truk bawa ke sana, ke site gitu kan. Nah, kita sewa 1 hektar itu di lingkungan PLTU gitu. Jadi secara lokasi sudah aman, sudah nggak ada. Nah, tugas saya adalah bawa PLN Batubara tadi ya, yang anak perusahaannya PLN itu adalah dia
membangun crusher namanya, stone crusher untuk mecahin batu bara. Nah, bangun di luar wilayah PLTU, tapi masih satu areal. Gitu. Bangun di situlah. Nah, saya bangun di sebelahnya untuk armada truk saya parkir pool di situ. Gitu. Nah, Jadi untuk distribusinya ya. iya, tugas saya namanya PT-nya Sinar Pundiarta, disingkat SPA ya. Sinar Pundiarta itu tugas kita cuma hanya bawa batu yang sudah di crusher itu ditaruh di stock file situ. Dari situ kita bawa ke stock filenya PLTU, kurang lebih sekitar 800 meter jaraknya. Itu doang yang Iya, dikerjain? itu doang. Gitu. Kita hanya mengerjakan itu. Dari sini kita bawa satu ke sana. Balik lagi kosong, bawa lagi ke sono. Ada 5 armada kita udah siapin. Iya. Udah seperti itu, planning programnya udah oke semua. Tapi ya kembali lagi kita baru jalan 3 bulan. Si stok batunya itu kan dari luar-luar situ tuh, istilahnya dari tambang-tambang di situ. Nah, zaman dulu itu aturannya belum ada aturan truk dilarang membawa batu bara di jalan raya. Gitu. Masih boleh gitu loh. Bawa kalau malam-malam jam 11, jam 12 tuh truk masih boleh tuh. Masih aman lah ya. Masih aman. Yang truk kecil ya, karena kan kita mainnya truk kecil. Kalau yang truk besar memang itu harus lewat jalur tambang namanya. Nah, itu ada apa? Biasanya memang truk yang Bos- lebar-lebar banget Ya, gitu ya. bos-bos batu bara di sana yang pegang yang orang sana itu haji itu ya. Gitu. Nah, itu dia memang punya jalur tambangnya, Bro. Jadi dari site tambang sampai ke lokasi ke lokasi PLN itu dia punya jalannya sendiri ya. gitu loh. Dia buka jalan khusus untuk Buka jalan khusus untuk bawa batu, jalan truk buat bawa batu gitu. Ya haji-hajinya tuh ya. Ya, balik lagi kan semua pengen bisa supaya di bawah kontrol kan gitu. Jadi ada yang mau berdiri, yang baru-baru, wah kok kayaknya nggak mau ikut nih gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu tahun 2012 itu bupatinya baru pertengahan tahun itu baru naik. Bupati Tanah Bumbu itu baru naik. Nah, mungkin yang sponsorin adalah beliau gitu. Begitu beliau naik jadi bupati ini 1 tahun kemudian perda larangan truk untuk membawa batu di jalan raya hilang. diberlakukan. Oh, diberlakukan. Iya, diberlakukan. Jadi harus boleh. lewat jalan khusus. Harus kalau mau lewat jalur tambang namanya jalan tambang gitu. Bayar lagi. Yoi, mesti nginduk ke Doski kan gitu. Mau nggak mau ya Pak ya. Nah, akhirnya suplai yang tadinya kita sudah mulai suplai dari mana-mana ini nggak bisa nyuplai kan ke sini, Bro. Iya. gila, batu bara aja ada monopolinya, Bre. Gitu. Parah. Jadi akhir tahun 2012 itu bulan 11 tutup kita. Tapi sekarang mulai lagi, enggak? Kalkulasi, ntar dulu nih. Jadi kalkulasi segala macam tahun depannya akhirnya udah ini udah nggak bisa jalan nih karena perdanya udah keluar lah. Tunggu ganti dulu nih kan baru ntar kayak gitulah hitungan politik lah. Iya, banyak juga PT-PT yang terkendala dengan peraturan pemerintah gitu loh. Yes. Kayak mungkin salah satunya mungkin ada kayak perusahaan yang produknya boleh di MLM-in, terus keluar peraturan baru produk yang nggak boleh di MLM-in, jadi perusahaannya kan mendadak berantakan tuh ekonominya kan. Jadi kadang memang susah ya kita mau bilang antara pemerintah ini pro ke para pebisnis atau pemerintah ini pro-nya ke siapa gitu kan. Iya. Emang di zaman itu khususnya di tambang ya, di Minerba dulu kan departemennya kan Minerba. Minerba itu pas zaman 2010 2012 itu tumpang tindih tuh aturan-aturan. Kan dulu kan perusahaan kayak punya saya gini, kalau kita mau trading atau mau tracking kerjasama dengan perusahaan negara, itu kita harus punya izinnya namanya IUPK namanya, izin usaha pertambangan khusus gitu. Kalau yang mau nambang produksi IUP gitu. Nah, itu tumpang tindih nggak karuan. Tapi gimana sampai akhirnya bisa jalan lagi? Nah, tahun 2012 berhenti, masuklah saya syuting Raden Kian Santang itu. Jadi ada modal ya. Syuting lagi tuh. Iya, Syuting lagi. syuting lagi, balik lagi filmnya. Makanya kalau di seni peran tuh enaknya begitu. Kita mau di usia berapapun ya kalau
memang kita masih ini kita bisa masuk. Selama ada kemampuan. Bener yang Dudung bilang, mau dari bayi sampai balita sampai SMA itu ada karakternya semua. Iya. Selagi dibutuhkan karakternya Iya. ya Om ya. Sampai kakek-kakek ada Iya. kan. Sampai mayat aja ada perannya bro. Itu Sampai Digoyang-goyang itu di setan aja ada bola. perannya ya Om ya, setan Yoi. aja ada perannya. Iya gitu loh. Asal kuat aja masih Asal kuat fisik aja. physically kita masih kuat. Oh ya Hasilnya karena peran memang seperti itu. untuk proses syutingnya sendiri kan balik lagi ya 80% nunggu kan. Iya. Gitu. Banyak orang yang nggak kuat tuh udah kayak gitu. Jadi mulai syuting lagi Di sampai 2012 saya berhenti di Kalimantan. 2013 masuklah saya dapat rezeki di Raden Kian Santang tuh. 2013, 2014 sampai kalau nggak salah sampai 2015 atau 2014 akhir gitu. Sampai Kian Santang selesai itu 2014 akhir ya, November kalau nggak salah Kian Santang selesai. Nah, saya Januari om saya ngontek lagi. Ri itu Jambi ada lagi tuh buka. Wah, tadinya Kalimantan kan tuh. sekarang Peruntungan Jambi. di Kalimantan kayaknya Kalsel agak kurang nih. Susah. Jambi tuh gitu. Nah, akhirnya saya mulai pendekatan dengan yang perusahaan tambang. Ininya di sini sih grup perusahaannya di sini, tapi tambangnya di sana gitu. dan itu lancar sampai sekarang. Itu yang kedua kali bro, makanya saya bilang tadi kan gue pengen yang ketiga kalinya mudah-mudahan tidak seperti ini pace yang ketiga gitu. Oh gitu. Nah, Tapi kalau misalnya bisa menjalani yang kedua, itu kalau saya sih ngerti ini sebetulnya berarti yang pertama berhasil dilaksanakan. Makanya yang kedua itu kan sebetulnya berani lagi. Iya. Nah, yang mau jadi gue tanyain Om. gimana? Sekalian kita nutup nih. Siap. Kuliah beres, mulai dunia artis sukses, jadi waitress pernah, sampai usaha batu bara pun jalan. Apa rahasianya bisa di-share ke semua nih? Bukan rahasia yang di kasur ya, beda ya. Beda nih. Mancing-mancing mulu. Apa ya. rahasia? Karena orang kan kadang gini, cuman pengennya doang, tapi nggak Gak ada action ya. nggak kesampaian, atau dicoba tapi nggak berhasil. Ini 4 hal dan mungkin lebih. Udah dijajal semua ya. Udah jalan semua, semuanya bisa. Apa rahasia dari Kang Ari? Hubungan ya. Apa namanya? Connection gitu loh dengan banyak pihak gitu loh. Jadi apa namanya? Ya kakak kelas gue Link pernah ya. bilang, Iya. nah Link. ketika lu kuliah, lu tuh nggak cuma nyari ilmu sebenarnya. Yang lu cari adalah jaringan. Karena Yes, semakin banyak kita kenal jaringan. dengan orang dan berhubungan dengan baik juga Om ya. Iya. Jadi gampang sana-sananya. Ya tapi jadi artinya nggak cuma banyak ya, emang harus dijaga hubungannya. Iya kan banyak dan dijaga dengan baik gitu. Betul. Dan ini yang di Jambi itu gue jalan sama 1 tahun juga gitu loh. Udah jalan terakhir sampai sampai kita ngirim satu vessel itu 35.000 ton satu, jadi beberapa tongkang, 7 tongkang itu kita gabungin jadi satu, jadi mother vessel kan. Nah itu kita ngirim terakhir itu gitu. Per bulan. Enggak, Apa satu dalam aja? satu kali satu kali kali aja. trip nih gitu loh. trip, oh, iya. Kita ngirim 35.000 ton untuk satu vessel, mother vessel. Nah setelah itu kita ngajuin invoice kan, nah, pembayaran. Nah di situ balik lagi gitu, karena tadi saya bilang IUPK kita belum punya, akhirnya kita kontraknya nggak bisa langsung dengan PLNBB gitu loh, dengan yang usernya, tapi kita harus lewat yang punya tambang karena dia yang punya izin penambangannya. Nah jadi pembayarannya waktu itu dari user dalam hal ini PLN masuk ke yang pemilik tambang dulu, ke perusahaan yang pemilik tambang, baru di situ ke kita Potong dulu tuh. kontraktor. Potong dulu tuh. Bukan dipotong, harusnya tinggal Langsung. harusnya kan karena saya karena perusahaan saya nggak bisa kontrak langsung karena nggak punya IUPK. Nah harus kita nginduk dengan dia nih gitu yang punya izin. Otomatis pembayarannya nggak bisa kita langsung gitu. Jadi dari sini masuk sini dulu, baru sini baru Berarti PR-nya adalah cari jaringan ke yes. Langsung sana. Om, Indonesia. mau nanya bro. lagi nih. Sebenarnya better invoice atau SKBDN Kalau untuk paymentnya? Untuk payment. Sebenarnya sih kalau di negeri sih untuk pemerintah sih ya nggak masalah invoice apa SKBDN. SKBDN aman ya? SKBDN sih aman. Oh iya, oke. Yang penting kenal sama yang itu. Iya. Oke deh, ini nih banyak banget yang kita bisa ambil ya Nah. dari yang kita tahu tadinya cuma
polisi. Bukan dong, waitress dulu awal kali. Oh, waitress dulu. Oh, enggak dong, bukan. Waitress kan di belakang kamera. Bukan dong, tukang antar pacarnya dulu. Iya. Supir dong, iya. Supir ya. Iya. Driver, waiters, artis, Iya. polisi. Dari yang tadinya jual mahal suruh ikut syuting gak mau kan? Enggak, gua bukan passion gua. Sampai mainnya yang panas-panas. Sip. Panasnya bukan konotasi Batu bara, ya kan? Batu bara. beda. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat lo semua. Oke deh, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao.